Bab 405. Undead Warrior. Kingston Jiang memandang Busrandu, menunggunya mengatakan hasilnya. Busrandu menarik napas dalam-dalam, dan berkata, bagaimanapun juga kamu pasti tidak bisa menyangka, apa yang sedang dipelajari di dalam lembaga penelitian di Gunung Kota El itu. Kingston Jiang juga menjadi tertarik, dan mau tak mau bertanya, sebenarnya apa itu? Busrandu berkata, kamu juga tahu bahwa racun gu adalah hal yang paling beracun di dunia. Setiap jenis cacing gu, racun, membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun, untuk dibudidayakan. Setiap jenis cacing gu, racun, sangat beracun, dan juga membawa banyak virus yang tidak diketahui. Cacing gu, racun, tidak mengerikan. Yang menakutkan adalah virus yang dibawa oleh cacing gu, racun. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Busrandu berkata dengan sungguh-sungguh, penelitian di dalam lembaga penelitian adalah tentang virus. Virus. Kingston Jiang terkejut. Undead Warrior, apakah kamu mengetahuinya? Busrandu bertanya. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Busrandu menjelaskan, itu adalah penggunaan virus untuk mengubah struktur sel manusia, yang dapat menjadi sangat kuat, mengubah persepsi manusia, menjadi tidak sadar akan rasa sakit, dan menjadi prajurit boneka yang hanya tahu cara membunuh dan mendengarkan perintah atasan. Sambil berbicara, Busrandu, dengan wajah serius, menarik napas dalam-dalam dan berkata, 8 naga langit dari belantara selatan mencariku. Aku mulai membuat rencana. Setelah aku pergi ke lembaga penelitian, aku mengetahui bahwa proyek yang mereka kerjakan adalah virus yang sangat mengerikan. Orang biasa dapat menjadi orang hebat hanya dalam beberapa hari, dan mereka adalah orang hebat yang tidak takut mati. Ekspresi Kingston Jiang juga menjadi serius. Dia tidak menyangka, pangeran akan diam-diam mempelajari hal mengerikan seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, seberapa kuat itu? Busrandu sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tetapi itu seharusnya tidak lebih lemah dari pembunuh tingkat SSS, mungkin hanya satu langkah lagi dari master seni bela diri. Kingston Jiang bertanya, apakah ada data penelitian? Busrandu mengeluarkan USB flash drive dan menyerahkannya kepada Kingston Jiang, lalu berkata, ini dicuri dari 8 naga langit, aku baru mendapatkannya pagi ini dan langsung membawakannya padamu. Aku masih belum membaca data di dalamnya, aku juga tidak tahu apa isi di dalamnya. Kingston Jiang menyimpan USB flash drive. Busrandu mengingatkan, pangeran memiliki kekuatan yang besar, dia diam-diam menarik banyak orang hebat, tidak tahu berapa banyak orang yang bekerja untuknya. Kali ini dia bisa mencuri data penelitian diam-diam, itu karena dia ceroboh. Sekarang kejadian data penelitian dicuri pasti telah bocor, 8 naga langit pasti harus mengintai, bahkan meninggalkan negara Dacia untuk menghindari pengintaian. Dark Knight akan bertindak dalam kegelapan, kamu harus berhati-hati, dia mungkin bisa menebak bahwa kamulah yang diam-diam membuat masalah. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, aku mengerti, terima kasih atas peringatanmu. Busrandu melanjutkan, Undead Warrior mungkin telah lahir, jika pangeran ingin melacak data, dia pasti akan mengirim Undead Warrior, jika kamu bertemu dengannya, kamu harus berhati-hati. Kingston Jiang tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, aku yang sekarang, bukanlah aku yang dulu. Busrandu melirik Kingston Jiang. Melihat bahwa Kingston Jiang memiliki kepercayaan diri di wajahnya, orang mungkin dapat menebak bahwa Kingston Jiang telah memiliki energi Qi. Dia juga sangat rakus terhadap metode kultivasi batin. Sebagian besar alasan kenapa dia setuju untuk bekerja sama dengan Kingston Jiang adalah karena Kingston Jiang telah menguasai metode kultivasi batin. Pencapaian seni bela dirinya telah mencapai tingkat ekstrim, dan dia hanya satu langkah lagi dari mengembangkan energi Qi. Dia menggosok tangannya bola-balik, dengan senyum di wajahnya, dan bertanya, bagaimana dengan hal yang kamu janjikan padaku? Kingston Jiang sedikit melambaikan tangannya dan berkata, aku masih dalam tahap penelitian, jangan khawatir, tunggu sampai aku mengetahuinya secara menyeluruh, aku akan mengajarkannya kepadamu, sehingga kamu dapat menghindari jalan memutar, benar tidak? Baiklah. Busrandu tampak tak berdaya.
Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pemikiran Kingston Jiang? Kingston Jiang takut bahwa setelah memberinya metode kultivasi batin, dia akan mengembangkan energi Qi, yang akan menyebabkan pemberontakan dan kehilangan kendali. Kamu turunlah, aku sudah ingin pergi. Kingston Jiang turun dari mobil. Busrandu menyalakan mobil dan melajukannya. Di sampingnya, berdiri seorang gadis muda yang mendorong kursi roda. Selviayi mendorong kursi roda dan berjalan, dengan senyum kecil di wajahnya, memperlihatkan dua lesung pipit yang dangkal. Senyum ini bisa memaniskan hati orang-orang. Kak Kingston, apakah kalian sudah selesai bicara? Apakah kamu ingin kembali? Kembali. Kingston Jiang mengangguk dan duduk di kursi roda. Selvia mendorongnya menjauh. Kingston Jiang sedang duduk di kursi roda, melihat USB flash drive di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Undead Warrior. Ekspresinya serius. Tidak sulit menggunakan virus untuk mengubah struktur tubuh manusia. Karena dia pernah menggunakan obat-obatan untuk melatih, dan memperkuat tubuhnya dengan obat-obatan, tubuhnya menjadi sangat kuat, wanita biasa tidak dapat melukainya dengan pisau. Virus lebih mengerikan daripada obat-obatan. Karena dia dengan sangat dalam merasakan kengerian virus. Segera dia kembali ke rumah keluarga Tang. Di dalam villa keluarga Tang, Jasmine He sedang bermain mahjong dengan beberapa istri kaya. Melihat Kingston Jiang masuk, dia memerintahkan, Kingston Jiang, pergi berbelanja bahan makanan dan memasak, beberapa bibi ini akan makan di rumah kita di siang hari. Nyonya Tang, orang ini sebelumnya pernah menjadi naga hitam, beraninya kamu menyuruhnya membeli sayur dan memasak makanan. Seorang nyonya kaya bertanya dengan sedikit terkejut. Apa yang perlu ditakuti? Jasmine He tersenyum, jangan katakan dia bukanlah naga hitam sekarang, bahkan ketika dia adalah naga hitam, dia harus mendengarkan ucapanku dengan patuh di dalam keluarga Tang. Jika aku menyuruhnya pergi ke timur, dia tidak akan berani pergi ke barat. Hebat sekali. Dengan adanya menantu seperti itu, wajahmu pasti dipenuhi dengan cahaya. Dua orang lainnya terus memuji. Jasmine He berkata dengan tatapan jijik, cahaya dari mana? Dia sudah bukan naga hitam lagi sekarang, apalagi dia juga sedang sakit. Kingston Jiang mengabaikan orang-orang ini dan bangkit dari kursi roda. Selviayi segera melangkah maju untuk memapahnya. Kingston Jiang, apakah kamu ingin memberontak? Tidakkah kamu mendengar ucapan yang kukatakan padamu? Apakah kamu tuli? Mendengar ini, langkah Kingston Jiang berhenti, berbalik dan menatap Jasmine He, yang berdiri dengan wajah marah, kemudian berkata dengan lemah, jika ingin makan, masak sendiri. Kak Kingston, biarkan aku yang membeli sayuran dan memasak makanan, aku akan memapahmu ke lantai atas, kemudian pergi untuk belanja. Selviayi berkata tepat waktu. Kingston Jiang sedikit melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, ayo, bantu aku naik ke lantai atas. Kingston Jiang naik ke lantai atas, Jasmine He marah besar dan mengutuk, Kingston Jiang, jangan berpikir bahwa kamu dilindungi oleh Clue, dan kamu dapat tinggal dengan nyaman di keluarga Tang. Ku beritahu padamu, sama sekali tidak mungkin bagimu untuk menikah lagi dengan Clue. Kingston Jiang langsung mengabaikannya. Di lantai 2, di dalam kamar, Kingston Jiang menyalakan laptop dan mencolokkan USB flash drive. Di dalamnya berisi beberapa data penelitian, tetapi dia bukan seorang peneliti, dia juga tidak dapat memahami data tersebut. Kingston Jiang mencabut USB flash drive, menyimpannya, kemudian duduk di samping, tenggelam dalam pikirannya. Selviayi dengan sadar diri tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, Kingston Jiang baru memerintahkan, Selvia, kamu pergi ke area militer. Selviayi mengangguk dan bertanya, Kak Kingston, apakah aku pergi untuk mencari Raja Xiaoyao? Untuk apa aku mencarinya? Kingston Jiang memerintahkan, biarkan dia memeriksa berapa banyak lembaga penelitian yang pangeran buka di negara Dacia, jika memungkinkan, sekalian periksa apakah ada lembaga penelitian di luar negeri. Setelah mencari Raja Xiaoyao, kamu pergi mencari Fang Yongji dan minta dia menggunakan intelijen Raja bawah tanah untuk memeriksa hal ini.
Apakah ada perintah lain? Tidak, pergilah. Kingston Jiang sedikit melambaikan tangannya. Baik. Sylvia Yi berbalik dan pergi. Selama ini, dia telah bertindak sebagai jembatan. Karena pangeran memiliki banyak kekuatan, Kingston Jiang juga tidak berani melakukan panggilan. Dengan kekuatan pangeran, sangat mudah untuk memantau panggilannya dan mendapatkan isi percakapannya. Bersambung.